Untuk itu, tidak memungkinkan bagi main idea terdapat di dalam supporting idea, seperti itu, karena letaknya berdampingan. Misalkan main idea-nya itu terletak di awal paragraf atau di awal teks, maka selanjutnya diikuti oleh supporting ideas atau supporting sentences, atau misalkan di awal paragraf pada teks itu sudah dijabarkan secara spesifik tentang suatu hal atau kejadian, maka biasanya main idea tersebut diletakkan di paling bawah atau di akhir kalimat, seperti itu. Waalaikumsalam Mbak Lila, selamat datang. Gimana? Sudah lebih jelas sekarang atau masih bingung, Mbak? Iya, sama-sama. Sekarang bisa kita lanjutkan ke understanding complicated sentences. Oke, diulang lagi ya. Understanding complicated sentences atau memahami kalimat-kalimat yang kompleks atau rumit. Nah, untuk memahami complicated sentences, kita bisa melakukan 3 hal. The sentence atau membuat kalimat menjadi lebih simpel, atau kita menyederhanakan kalimat. Mengidentifikasi yang mana menjadi subjek. Nah, biasanya subjek itu terdiri dari noun. Kemudian dia tidak ditempatkan setelah connectors atau kata sambung atau koma. Sehingga jika ada kata benda yang terletak setelah koma atau setelah kata penghubung, maka dia bukan subjeknya. Ingat ya. Jadi dia, kalau misalkan ada 2 subjek, misalkan yang satu letaknya di awal, yang kedua letaknya setelah konektor atau koma, maka yang mana yang jadi subjek? Yang pertama atau yang kedua? Menurut pernyataan di atas ini. Ayo. Yang pertama, betul sekali. Selamat datang. Waalaikumsalam Mbak Maslina. Nah, sekarang yang ketiga adalah identify the verb. Nah, dilakukan oleh a person, animal, force of nature atau thing. Ya kan? Jadi ini yang or thing can do. Jadi verb is word which express action, something that a person, animal, force of nature or things can do. Ini koreksi ya. Verb di sininya aturan harusnya S-nya nggak ada. Verb is a word. Nih, koreksiannya adalah atau bisa juga yang kita ganti verb Oke, yang benar adalah verbs are words which express action, something that a person, animal, force of nature or thing can do. Jadi seperti itu, ya. Nah, kita mulai ke yang pertama, bagaimana caranya menyederhanakan kalimat. Oke.
Contohnya lihat. Because the bridge wasn't properly maintained by the government, it fell down. Nah, sebenarnya kalimat yang pertama ini terdiri dari dua kalimat. Yang satu dependent clause atau anak kalimat, yang satu independent clause atau induk kalimat. Nah, yang disebut independent clause adalah klausa yang bisa berdiri sendiri atau menjadi satu kalimat yang kalimat yang B nih. Because the bridge wasn't properly maintained by the government. Nah, kalau misalkan kita membuat satu kalimat seperti ini, maka ini kalimatnya belum jelas kan maksudnya seperti apa. Nah, untuk itu dia butuh kalimat yang lain untuk memperjelas kalimat tersebut. Nah, tapi kalau misalkan yang C, lihat, the bridge fell down. Nah, dia bisa berdiri sendiri karena orang sudah memahami maksud dari kalimat tersebut. Sampai di sini mengerti? Nah, independent clause ini disebut juga simple sentence atau kalimat sederhana. Sebelum kita jauh nih, masih ingat nggak clause itu apa? Ayo. Klausa. Siapa yang masih ingat? Dalam bahasa Indonesia itu dinamakan klausa. Klausa adalah, ayo, ini ada di mata kuliah structure. Di kalimat atau frase yang gabungan dari kata, yang terdiri dari subjek dan verb. Itu adalah klausa. Nah, sekarang dari kalimat nomor 1, because the bridge wasn't properly maintained by the government, it fell down. Subjeknya yang mana nih? Subjek biasanya berubah apa? Noun. Ayo, kata bendanya yang mana nih? It. It di sini referensinya kemana? Bridge, betul sekali Mbak Sunarsi. Nah, jadi subjeknya adalah bridge. Kemudian verbnya, kata kerjanya yang mana? Ya, fell atau fell down. Itu adalah verbnya. Jadi, misalkan ada kompleks sentence, kita harus menyederhanakan dia dan harus mencari poin dari kalimat tersebut. Independent clause-nya adalah the bridge fell down. Nah, untuk itu berarti subjeknya adalah bridge, kemudian verbnya adalah fell down. Oke? Nah, yang ini ngerti? Nah, coba kita latihan sebentar ya. Yang tentang yang pertama. Nih, coba understanding complicated sentences. Baca coba. In Rome, 70,000 Italian aficionados, people who can appreciate defense as well as attack, filled the ground. Nah, coba. Kalau ini simple sentence yang mana? Kira-kira kalimat sederhananya seperti apa yang ini?
people fill the ground. Ya, hampir tepat. Coba people-nya biar lebih spesifik kita ganti dengan apa? Ayo, siapa yang bisa membantu Mbak Yuli? No, they juga masih belum spesifik. People di sini refers ke siapa? Ya, betul sekali Mbak Sunarsi, Italian aficionados. Jadi, simple sentence dari kalimat ini adalah 70,000 Italian aficionados filled the. Ayo, teman-teman yang lainnya gimana ini? Silakan temukan yang mana yang subjek, yang mana yang verb. Tadi nih simple sentence-nya itu tadi adalah Italian